Pada video kali ini, kami akan membahas topik yang menarik, yaitu analisis kinerja sistem batch, sistem interaktif, dan deadlock dalam sistem komputer. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana kedua sistem ini bekerja dan apa saja kekurangan serta kelebihannya. Serta mengupas lebih dalam tentang deadlock yang sering menjadi tantangan besar dalam dunia komputasi. Harapannya video ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Penasaran sama kelanjutan videonya? Yuk langsung aja disimak videonya. Oke, kali ini kita akan membahas analisis kinerja sistem deadlock dan sistem interaktif deadlock dan dalam sistem komputer. Nah, sistem batch itu adalah metode pemrosesan di mana sekumpulan tugas dan pekerjaan atau disebut batch dikumpulkan, dijalankan, diselesaikan secara otomatis tanpa intervensi pengguna selama proses berlangsung. Sistem ini dirancang untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan efisien tinggi, seringkali pada jadwal tertentu. Nah, karakteristik sistem batch itu yang pertama pemrosesan sekuensial. Semua tugas dieksekusi secara berurutan sesuai urutan masuk. Seperti FIFO, first in, first out. Tidak ada prioritas khusus kecuali ditentukan oleh metode penjadwalan. Cocok untuk sistem di mana tidak diperlukan interaksi langsung dengan pengguna. Yang kedua itu ada siklus pemrosesan terjadwal. Proses terjadi pada waktu yang telah ditentukan untuk mengurangi beban interaktif. Hal ini mengurangi kebutuhan akan interaksi pengguna atau keputusan saat runtime. Yang ketiga itu penekanan pada throughput. Fokus utama adalah menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan yang dalam waktu yang singkat, lebih efisien untuk memproses tugas rutin dan pekerjaan yang membutuhkan banyak sumber daya. Keunggulan dan kelemahan sistem batch. Yang pertama, keunggulannya adalah efisiensi dalam sumber daya. Sistem ini mengoptimalkan CPU, memori, dan menstabilkan perangkat lainnya karena tugas-tugas dijalankan dalam batch besar, sehingga mengurangi waktu idle sistem. Yang kedua itu minim interaksi. Setelah batch dijadwalkan, pengguna tidak perlu mengontrol atau memantau laporan atau memantau jalannya proses. Cocok untuk tugas yang dapat diotomatisasi sepenuhnya. Terus yang ketiga, ideal untuk pekerjaan rutin dalam skala besar. Sistem ini sangat baik untuk pekerjaan seperti perhitungan gaji bulanan, pengelolaan transaksi massal di bank, dan analisis data besar big data. Terus setelah itu, kelemahannya, waktu respon lambat, karena semua tugas dikumpulkan di batch, sehingga pengguna harus menunggu hingga semua batch selesai. Yang kedua itu adalah sulit mendeteksi semua masalah secara langsung, karena kesalahan ini berujuk pada satu batch, karena masalah ini berujuk satu batch sehingga mempengaruhi semua batch. Yang ketiga itu kurangnya fleksibilitas. Sistem ini tidak cocok untuk proses yang menghasilkan secara langsung atau bersifat real time atau bersifat interaktif. Terus metode penjadwalan sistem batch. Metode penjadwalan sistem batch ini bertujuan untuk mengatur urutan tugas-tugas agar sistem bekerja secara efisien dan optimal. Nah, berikut adalah metode sistem batch. Yang pertama itu first come, first served atau FCFS. Tugas yang datang pertama akan dieksekusi terlebih dahulu tanpa memandang ukuran atau kompleksibilitas tugas. Keunggulannya adalah sederhana dan adil karena proses dilakukan sesuai urutan masuk, tidak memerlukan logika atau algoritmanya yang kompleks. Nah, kekurangannya adalah dapat menyebabkan conflict efek di mana tugas besar memperlambat tugas kecil di belakangnya, tidak optimal dalam mengurangi waktu tunggu rata-rata. Terus yang kedua itu shortest job next atau SJN. Definisi. Proses dengan durasi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu sehingga meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Nah, keunggulannya yang pertama adalah FCFS atau first come first served. Tugas yang pertama datang akan dieksekusi lebih dahulu tanpa memandang ukuran atau kompleks tugas. Nah, keunggulannya adalah sederhana dan adil karena proses dilakukan sesuai urutan masuk, tidak memerlukan logika atau algoritma yang kompleks. Kekurangannya dapat menyebabkan conflict effect di mana tugas besar memperlambat tugas kecil di belakangnya, tidak optimal dan mengurangi waktu tunggu rata-rata. Yang kedua itu shortest job next atau SJN. Proses dengan durasi terpendek akan dieksekusi lebih dahulu sehingga meminimalkan waktu tunggu rata-rata. Keunggulannya meningkatkan throughput karena tugas-tugas kecil selesai lebih cepat, mengurangi waktu tunggu rata-rata secara signifikan.
Nah, kekurangannya dapat menyebabkan starvation, di mana tugas panjang terus-menerus karena ditunda, selalu ada tugas lebih pendek. Membutuhkan informasi lebih lengkap tentang durasi setiap tugas sebelumnya, yang sulit diterapkan sistem nyata. Yang ketiga, priority scheduling. Nah, tugas diprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingannya. Tugas dengan prioritas tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Keunggulannya, memastikan bahwa tugas yang penting diselesaikan lebih cepat. Terus, yang kedua, cocok untuk sistem yang melibatkan pekerjaan dengan tingkat urgensi berbeda. Terus kekurangannya, rentan terhadap starvation, terutama jika prioritas rendah terus diabaikan. Dan yang kedua, membutuhkan pengelola prioritas yang kompleks untuk memastikan keadilan. Yang keempat itu ada multi-level preview. Definisi. Tugas dikelompokkan ke dalam beberapa antrian berdasarkan kategori. Misalnya prioritas atau tipe pekerjaan. Setiap antrian dapat memiliki metode penjadwalan yang berbeda. Keunggulannya sangat fleksibel, memungkinkan pengaturan berbeda untuk berbagai jenis tugas. Yang kedua, efisien untuk sistem yang menangani banyak jenis pekerjaan secara bersamaan. Kekurangannya adalah membutuhkan manajemen antrian yang rumit. Terus, jika antrian tidak teratur dengan baik, dapat menyebabkan penundaan atau ketidakseimbangan beban. Nah, contoh penerapan dari sistem BET itu, yang pertama, perhitungan gaji karyawan. Gaji bulanan karyawan dihitungkan berdasarkan data kehadiran dan waktu kerja yang dikumpulkan setiap hari. Terus yang kedua, pemrosesan transaksi perbankan. Transaksi yang terjadi dalam suatu hari dikumpulkan dan diproses pada malam hari untuk menghasilkan laporan harian. Yang ketiga itu analisis big data. Sistem BET digunakan untuk memproses dataset besar dalam penelitian ilmiah atau pengambilan keputusan bisnis. Kesimpulannya, sistem BET sangat ideal untuk menangani pekerjaan dalam skala besar dan terstruktur, terutama yang bersifat rutin dan tidak memerlukan interaksi langsung. Namun, keterbatasannya seperti waktu respon lambat yang kesulitan menangani kesalahan secara real time, membuatnya kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan hasil instan atau proses yang bersifat dinamis. Dengan memilih metode penjadwalan yang tepat, sistem BET dapat dioptimalkan sesuai kebutuhan organisasi atau pengguna. Sini saya akan membacakan sistem interaktif. Definisi dari sistem interaktif ini adalah sistem yang memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dengan perangkat lunak secara direspon yang secara cepat. Lalu karakteristik dari sistem interaktif ini ada 3. Yang pertama itu ada respon real time. Ini merespon perintah pengguna dalam waktu yang nyata. Lalu ada ketersediaan terus menerus. Ini sistem siap memberikan layanan kapan saja saat dibutuhkan pengguna. Lalu ada fokus pada latensi atau waktu tunda. Memastikan waktu tunda rendah agar pengguna dapat mendapatkan pengalaman lebih baik. Lalu contoh dari sistem interaktif ini ada aplikasi GUI, ada aplikasi perbankan online, ada sistem reservasi, dan juga perangkat lunak komunikasi. Lalu ada keunggulan dan kelemahan kinerja sistem interaktif. Keunggulan yang pertama di sini adalah waktu respon yang cepat. Respon cepat ini memungkinkan pengguna untuk melanjutkan pekerjaan dengan efisiensi. Lalu ada fleksibilitas yang tinggi, cocok untuk proses interaktif dan dapat mengakomodasi multitasking. Lalu pengalaman pengguna yang baik, pengguna dapat melihat hasil langsung dari tindakan mereka, penting dalam layanan konsumen. Lalu kelemahan ini ada yang pertama, penggunaan sumber daya yang tinggi, memerlukan sumber daya CPU dan memori yang lebih besar untuk merespon segera. Lalu ada rentan terhadap latensi. Ini jika banyak pengguna atau tugas yang harus dilayani, ini dapat terjadi keterlambatan. Lalu ada kompleksitas manajemen sumber daya. Ini membutuhkan pengelolaan sumber daya yang canggih untuk mencegahnya bottleneck. Lalu ada metode dan penjadwalan pada sistem interaktif. Ini yang pertama ada round robin atau bisa disingkat RR. Setiap proses mendapatkan alokasi waktu atau time quantum yang sama dalam sistem dan bergilir. Keunggulan di sini memberikan keadilan dalam pemrosesan. Lalu kekurangannya ini terlalu banyak switching dapat mengakibatkan overhead tinggi. Lalu yang kedua ada multi-level queue scheduling. Tugas interaktif dan interaktif ini dipisahkan ke dalam antrian yang berbeda. Keunggulannya ini menjalankan tugas interaktif dalam waktu respon yang tinggi dan diprioritaskan. Kekurangannya
Manajemen mendapat menjadi lebih rumit dan untuk menghindari penumpukan antrian. Lalu yang ketiga ada shortest remaining time first atau SRF. Ini menjalankan proses dengan waktu yang tersisa paling sedikit. Keunggulan di sini mengoptimalkan throughput dan menurunkan waktu rata-rata tunggu. Kelemahannya ini tidak cocok untuk sistem yang memerlukan respon secara langsung. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan kinerja antara sistem batch dan sistem interaktif. Kita akan membandingkan beberapa aspek. Yang pertama ada aspek responsivitas. Pada sistem batch, pengguna tidak dapat mendapatkan hasilnya secara langsung. Jadi harus melalui prosesnya sampai selesai. Nanti pengguna dapat langsung melihat hasilnya. Jadi harus proses dulu baru mendapatkan hasil. Selanjutnya yaitu sistem interaktif. Pada sistem interaktif, responsivitas pengguna itu dapat langsung mendapatkan hasilnya karena sistem interaktif itu sistemnya secara real time. Jadi apa yang kita ketik, misal kita ketik R, itu bakal langsung keluar R. Selanjutnya yaitu kecepatan eksekusi. Pada kecepatan eksekusi sistem batch, dia lebih cepat karena sistem batch dapat memproses tugas-tugas besar dan dapat dikelompokkan secara satu. Nah, jadi juga nggak ada jeda komunikasi sama pengguna. Jadi untuk kecepatan eksekusinya lebih cepat. Kebalikan dari sistem batch, sistem interaktif itu lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena dia memerlukan interaksi secara langsung sama pengguna. Jadi ada jeda komunikasinya, terus ada input output. Kalau kita nginput itu kita harus berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Selanjutnya ada penggunaan sumber daya. Pada sistem batch, sumber daya yang digunakan itu dapat digunakan secara optimal. Jadi eksekusi programnya, program-program besar itu dapat dikelompokkan menggunakan sumber daya yang optimal karena hanya satu proses secara langsung. Selanjutnya itu sistem interaktif. Sistem interaktif itu memerlukan sumber daya yang lebih boros daripada sistem batch karena sistem interaktif itu memerlukan overhead untuk menangani tugas-tugasnya karena dia harus berinteraksi langsung secara langsung sama pengguna. Jadi memerlukan sumber daya yang banyak, yang boros. Lalu selanjutnya ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu pada sistem batch itu lebih optimal, lebih bagus karena dia yang seperti tadi, dia hanya satu proses langsung ditangani sampai selesai. Nah, nggak ada jeda-jedanya. Jadi lebih efisien dan dapat meminimalkan idle time pada CPU. Nah, selanjutnya untuk sistem interaktif, dia mungkin nggak akan seefisien sama sistem batch gitu, tapi kalau misalkan penggunanya mau proses-proses yang secara langsung dapat berinteraksi, dapat misalkan kita mau menghapus kesalahan, itu pakainya sistem interaktif, dia lebih efisien itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke penggunanya masing-masing. Kalau sistem batch itu buat tugas-tugas besar itu dia lebih cocok pakai sistem batch. Jadi prosesnya sampai selesai dulu baru dapat melihat hasilnya. Kalau sistem interaktif dia harus butuh sumber daya yang banyak karena dia kan berinteraksi langsung sama penggunanya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas deadlock dalam sistem komputer. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu deadlock? Nah, deadlock sendiri yaitu dua atau lebih dari proses dia saling bertabrakan sehingga sumber dayanya itu bertabrakan. Jadi misalkan si A udah punya sumber daya B dan si C udah punya sumber daya X. Nah, mereka ini udah punya sumber daya masing-masing tapi mereka saling mau membutuhkan sumber daya lain. Atau kita kasih contoh ilustrasinya, misalkan kalau dalam kelas ya. Di kelas ada ruangan 444. Nah, di ruang 44 itu ada R3A dan R3B yang mau memakai ruangan tersebut. Tetapi ruangan tersebut tidak ada yang mengatur jadwalnya. Sehingga pada waktu misalkan jam 8, pada jam 8 tersebut dia saling bertabrakan nih, R3A sama R3B. Dia saling memakai kelas itu dalam satu waktu. Sehingga saling ada perdebatan, jadi nggak ada yang ngalah, jadi saling nggak ada jalan keluarnya lah, kayak gitu contohnya. Atau misalkan lagi contohnya kita di satu jalur nih teman-teman, ada sebuah jalan, dia cuma bisa satu jalur. Nah, satu jalur ini nggak ada yang mengatur nih, sehingga ada datang nih mobil A, mobil B, datang ke jalan ini. Nah, di jalan ini mereka ketemu deh di tengah-tengah.
Nah, nggak ada nih jalan keluarnya karena mereka saling menghalangi satu sama lain jalannya, jadi ketutup aksesnya. Nah, ilustrasi deadlock itu seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan membahas sumber daya dalam deadlock dan penggunaannya. Nah, konteks sumber daya dalam deadlock ini mengacu pada entitas suatu proses yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, sumber daya deadlock ini harus ada yang mengatur. Nah, makanya harus dijaga dengan hati-hati. Jadi sifatnya dia terbatas, jadi harus ada yang mengatur seperti itu. Nah, sumber daya dalam deadlock itu ada 2. Yang pertama ada resource non-preemptive. Di sini atau sumber daya fisik biasa disebutnya. Di sini seperti contohnya ada CPU, ada hard drive, ada memori, seperti itu contohnya teman-teman. Jadi dia nggak bisa dicabut dalam satu proses kayak gitu. Selanjutnya ada shared resource atau biasa kita sebut kayak sumber daya logis. Dia seperti file, database kayak gitu. Penggunaannya di sini nih dapat digunakan secara bersamaan kayak gitu teman-teman. Lalu untuk penggunaan sumber daya nih ada beberapa langkahnya yang dibutuhkan sama proses ini. Langkah-langkahnya itu seperti pertama kita ada permintaan atau bahasa Inggrisnya itu request ya teman-teman. Ada request. Di sini proses ini merequest pada sistem untuk meminta sumber daya tersebut. Jadi proses pertama meminta, lalu nanti sistem, di sini sistem perannya itu mengatur. Jadi sumber dayanya misalkan kalau sumber dayanya ada, bakal dikasih langsung oleh sistem kepada proses. Jadi proses dapat menjalankannya. Tapi kalau misalkan sumber dayanya sudah dipakai sama proses yang lain, proses tersebut ini tidak dapat menggunakan sumber daya tersebut. Nah, selanjutnya ada allocation. Dijalankan nih, kalau misalkan kita sudah dapat persetujuan seperti yang tadi dibilang, kalau misalkan sumber dayanya tidak ada yang memakai, maka kita dapat menggunakannya. Jadi saat digunakan itu pun sumber dayanya harus di-lock teman-teman, agar proses lain nih tidak dapat masuk ke sumber daya tersebut. Jadi tidak akan terjadi deadlock seperti tadi yang dijelaskan di ilustrasi sebelumnya. Deadlock itu dapat terjadi karena saling bertabrakan dan tidak ada yang mengatur. Oleh itu, sistem harus mengatur proses-proses yang masuk agar sumber dayanya dapat digunakan secara teratur, secara satu kesatuan, tidak dalam satu waktu secara bersamaan. Seperti itu. Terakhir, yaitu proses pengeluaran. Pengeluaran di mana sistemnya kan udah selesai dipakai nih, udah sumber dayanya. Nah, sistem bakal mengeluarkan sumber daya tersebut dari proses tersebut. Jadi prosesnya sudah selesai, sumber dayanya pun akan dikembalikan kepada sistem. Nah, selanjutnya sumber daya tersebut akan kembali dapat dipakai oleh proses yang lain. Jadi semuanya berurutan, dapat teratur. Jadi deadlock pun tidak akan terjadi. Mungkin penggunaan seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Mutia Rahma, metode-metodenya dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, kali ini kalian bersama saya Mutia Rahma. Jadi tadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan mengenai apa itu deadlock. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 kondisi yang menyebabkan deadlock. Nah, jadi kondisi yang pertama yaitu mutual exclusion atau eksklusi saling menghalangi. Ini terjadi ketika suatu sumber daya hanya bisa dipakai oleh satu proses pada satu waktu. Nah, contohnya ini seperti printer. Kalau ada proses yang sedang memakai printer, maka proses lain harus menunggu hingga printer tersebut selesai digunakan. Lalu yang kedua ada hold and wait atau menahan dan menunggu. Proses yang sudah memiliki satu sumber daya masih bisa meminta sumber daya lain, tetapi harus menunggu hingga sumber daya yang tidak tersedia. Nah, bayangkan nih kalau kamu sudah megang kertas, tapi kamu masih ingin meminjam pulpen dari temanmu. Nah, maka kamu harus menunggu pulpen yang temanmu pakai ini sampai selesai, baru bisa kamu gunakan. Lalu yang ketiga ada no preemption.
atau tidak ada perebutan. Sumber daya yang sedang dipakai oleh satu proses tidak bisa direbut paksa. Jadi proses tersebut harus selesai terlebih dahulu atau melepaskan sumber daya tersebut secara sukarela agar proses lain tuh bisa menggunakannya. Nah, contohnya ini kamu tidak bisa merebut pulpen yang sedang dipakai oleh temanmu. Jadi kamu harus menunggu terlebih dahulu. Yang keempat yaitu circular wait atau menunggu melingkar. Ini terjadi ketika ada siklus saling menunggu antar beberapa proses. Misalnya, proses A menunggu sumber daya dari proses B menunggu sumber daya proses C, sedangkan C menunggu proses sumber daya dari D, dan sampai seterusnya hingga kembali ke proses A. Nah, karena saling menunggu ini, maka membuat jadi macet total. Nah, lalu bagaimana sih cara mencegah dari 4 kondisi tadi? Yang pertama yaitu menghapus mutual exclusion atau eksklusi saling menghalangi ini. Jadi artinya sebisa mungkin sumber daya yang dibuat untuk bisa diakses bersama. Contohnya adalah file yang bisa diakses secara bersamaan dalam mode baca atau read only. Namun ini tidak berlaku untuk semua jenis sumber daya. Misalnya pada printer yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi ini harus tetap eksklusif karena tidak bisa dan tidak mungkin digunakan dua proses sekaligus. Lalu yang kedua yaitu mencegah hold in wait atau mencegah dari menahan dan menunggu. Triknya, proses diminta untuk meminta semua sumber daya yang dibutuhkan di awal sebelum proses berjalan. Dengan begitu, proses tidak akan menunggu di tengah jalan. Contohnya ini dalam beberapa sistem, proses harus mendeklarasikan semua kebutuhan sumber dayanya sebelum mulai berjalan. Misalnya, kamu harus memesan semua alat tulis sebelum kamu mulai menulis. Nah, namun ini tuh bisa menyebabkan sumber daya jadi tidak efisien karena mungkin ada sumber daya yang dialokasikan tapi belum digunakan. Lalu yang ketiga yaitu memperbolehkan preemption atau memperbolehkan perebutan secara paksa. Nah, sistem ini bisa mengambil paksa sumber daya dari suatu proses jika dibutuhkan oleh proses lain yang lebih prioritas. Nah, jadi sistem diizinkan merebut sumber daya dari proses yang sedang menggunakannya. Misalnya, kalau sebuah proses membutuhkan memori tapi sedang penuh, maka sistem bisa menghentikannya sementara proses lain untuk membebaskan memori. Tapi, ini beresiko membuat data menjadi tidak konsisten kalau prosesnya tidak bisa melanjutkannya dengan baik. Lalu yang keempat yaitu ada menghindari dari circular wait atau menghindari dari menunggu melingkar. Salah satu caranya adalah memberi nomor urut pada setiap sumber daya. Lalu, proses hanya boleh meminta sumber daya berdasarkan urutan tersebut. Misalnya, kamu harus meminjam buku nomor 1 terlebih dahulu sebelum meminjam buku yang nomor 2, dan seterusnya. Tetapi pendekatan ini tuh sulit diterapkan jika sistem besar dengan banyak jenis sumber dayanya. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang deteksi deadlock. Apa sih itu deteksi deadlock? Deteksi deadlock adalah proses untuk mengatasi deadlock yang telah terdeteksi sehingga sistem dapat kembali berjalan normal. Pemulihan deadlock biasanya melibatkan tindakan yang membebaskan sumber daya yang terblokir dan memungkinkan proses lain untuk dilanjutkan berikutnya. Ada beberapa metode pemulihan deadlock. Yang pertama itu ada terminasi proses. Terminasi proses ini adalah menghentikan proses yang terlibat dalam deadlock untuk membebaskan sumber daya. Terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu ada terminasi semua proses yang terlibat. Terus menghentikan semua proses yang terlibat dalam deadlock. Ini adalah pendekatan sederhana, tetapi dapat menyebabkan kehilangan data dan pekerjaan. Yang kedua itu ada terminasi bertahap, menghentikan satu persatu proses sehingga deadlock terpecah. Pemilihan proses ini untuk dihentikan biasanya berdasarkan yang pertama itu ada prioritas proses, yang kedua itu ada waktu eksekusi proses, yang ketiga itu ada jumlah sumber daya yang telah digunakan, terus yang terakhir itu ada dampak terminasi terhadap sistem atau pengguna. Terus selanjutnya itu ada kelemahannya itu ada dua, biasanya itu bisa menyebabkan kehilangan data. Terus selanjutnya bisa tidak efisien jika melibatkan proses-proses penting. Terus yang kedua itu ada preemption atau pengambilan sumber daya. Pengambilan sumber daya dari proses yang terlibat dalam deadlock
Sumber daya yang sedang digunakan oleh proses tertentu diambil oleh sistem dan dialokasikan ke proses lain. Proses yang sumber daya diambil akan dikembalikan ke status menunggu. Contoh-contoh kriterianya itu ada, yang pertama itu ada pilih proses dengan prioritas rendah. Terus yang kedua itu ada pilih sumber daya yang mudah untuk diambil kembali tanpa menyebabkan kerusakan data. Terus kelemahannya itu ada risiko kehilangan data atau memaksa proses untuk memulai ulang. Terus selanjutnya yang ketiga ada rollback, yaitu mengembalikan proses ke status sebelumnya. Mengembalikan proses ke status checkpoint sebelumnya itu berarti sistem harus mendukung checkpointing, yaitu menyimpan status proses di titik tertentu atau snapshot. Terus ada jika terjadi deadlock, proses yang terlibat dikembalikan ke checkpoint sebelumnya dan sumber daya yang digunakan dilepaskan. Terus ada kelebihannya nih. Kelebihannya itu meminimalkan kehilangan pekerjaan dibanding terminasi total. Terus ada juga kelemahannya. Kelemahannya itu ada membutuhkan overhead untuk menyimpan checkpoint secara berkala. Selanjutnya itu masih ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu tidak efektif jika checkpoint itu terlalu jarang dilakukan. Terus selanjutnya itu adalah yang keempat. Yang keempat itu ada starvation atau pencegahan kelaparan. Pencegahan kelaparan ini memastikan bahwa proses yang dihentikan atau menunggu tidak terus-menerus berada dalam keadaan tersebut. Terus kombinasi dengan algoritma seperti engine dapat meningkatkan prioritas proses yang telah lama menunggu sehingga deadlock atau kelaparan tidak terjadi lagi. Contoh situasi dan solusinya itu yang pertama itu ada deadlock pada printer dan disk. Prosesnya itu biasanya A nih ya, menggunakan printer A dan menunggu disk. Terus selanjutnya ada proses B, menggunakan disk dan menunggu printer. Solusinya berarti kita harus sistem bisa menghentikan salah satu proses. Misalkan si A nih, si A itu membebaskan printer dan melanjutkan proses si B, gitu contohnya. Terus selanjutnya itu ada deadlock pada database. Ada dua transaksi saling menunggu akses ke kunci data. Solusinya itu ya prem kunci dari salah satu transaksi dan rollback. Untuk kesimpulannya pada deteksi deadlock itu adalah pemulihan deadlock membutuhkan kompromi antara efisiensi, kehilangan data, dan stabilisasi sistem. Dalam memilih metode pemulihan, sistem harus mempertimbangkan dampaknya pada pengguna dan proses lainnya. Tentunya, apakah deadlock telah terjadi di dalam sistem? Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan algoritma tertentu yang memeriksa keadaan sistem saat ini. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan metode pemulihan dari deadlock. Nah, apa saja sih metodenya? Yang pertama ini ada terminasi proses. Apa sih terminasi proses itu? Terminasi proses yaitu menghentikan proses yang terlibat dalam deadlock untuk membebaskan sumber daya. Nah, di sini ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hentikan proses tertentu. Bagaimana proses yang menggunakan sumber daya paling sedikit atau yang baru saja dimulai itu dihentikan. Nah, yang kedua ada menghentikan semua proses, yaitu menghentikan semua proses yang terlibat dalam deadlock untuk memutus siklus deadlock. Nah, kelebihannya ini, cara ini itu cepat untuk menghilangkan deadlock, tapi kekurangannya itu berisiko kehilangan data atau hasil kerja dari proses yang dihentikan. Nah, yang kedua ini preemption atau pengambilan sumber daya secara paksa. Nah, apa sih preemption itu? Sumber daya yang digunakan oleh satu proses diambil secara paksa untuk diberikan ke proses lain yang lebih prioritas. Nah, pendekatannya ini, proses dengan prioritas lebih rendah akan kehilangan sumber daya jika dengan prioritas lebih tinggi yang membutuhkan sumber daya tersebut. Nah, kelebihannya ini, deadlock bisa diatasi tanpa menghentikan proses sepenuhnya. Kekurangannya bisa menyebabkan masalah seperti data tidak konsisten, terutama jika proses yang terkena sudah berjalan lama atau sedang memproses data penting. Yang ketiga, ada rollback atau pengulangan proses.
Rollback itu apa sih? Nah, rollback ini adalah sistem menyimpan status proses di titik tertentu atau bisa disebut checkpoint. Nah, jika terjadi deadlock, maka proses diulang dari checkpoint tersebut. Kelebihannya, tidak perlu memulai proses dari awal sehingga menghemat waktu dan tenaga. Kekurangan ini memerlukan pengelolaan checkpoint yang baik agar sistem tetap stabil. Di sini ada studi kasus. Yang pertama ini ada studi kasus tentang sistem perbankan. Nah, deadlock ini dapat terjadi ketika beberapa transaksi menunggu kunci database yang sama, sehingga transaksi tidak dapat diselesaikan. Nah, solusinya adalah menggunakan algoritma penguncian berjenjang untuk mekanisme rollback. Kedua, ada manufaktur otomatis. Sistem robotik yang membutuhkan akses ke alat yang sama bisa saling menunggu jika alat tersebut tidak tersedia. Nah, solusi ini mengatur urutan prioritas menggunakan alat. Yang ketiga, ada sistem pemrosesan pesanan online. Ada beberapa proses yang mengelola stok produk dapat mengalami deadlock jika tidak ada pengaturan sumber daya yang baik. Nah, solusinya gimana? Solusinya menggunakan alokasi sumber daya dinamis dan pemantauan secara real time untuk mencegah deadlock. Nah, kesimpulannya ini, sistem batch dan sistem interaktif melayani kebutuhan pemrosesan yang berbeda. Sistem batch dioptimalkan untuk tugas-tugas besar tanpa interaksi pengguna, seperti pengelolaan data dalam jumlah besar. Nah, sedangkan sistem interaktif ini memberikan respons secara real time untuk aplikasi yang membutuhkan interaksi pengguna. Nah, keduanya ini membutuhkan manajemen sumber daya yang baik untuk menghindari deadlock, yaitu situasi di mana proses ini saling menunggu sumber daya sehingga terjadi kebuntuan. Nah, dengan pendekatan pencegahan, deteksi, atau pemulihan yang tepat, deadlock ini dapat diatasi, menjaga kinerja dan stabilitas sistem, baik dalam pemrosesan batch maupun interaktif.